warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Heria Amanda dari kelas 5-4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan resum dari tugas Akuntansi Manajemen 2 yang berjudul Masalah Internasional dalam Akuntansi Manajemen. Masalah internasional dalam akuntansi manajemen terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu masalah dasar yang dihadapi perusahaan internasional. Masalah-masalah dasar yang dihadapi perusahaan internasional berbeda dari masalah perusahaan domestik. Berikut ini adalah beberapa atau sebagian masalah khas yang menghadang perusahaan multinasional yaitu 1. Masalah keragaman mata uang. Perusahaan internasional acap kali memperoleh pendapatan dalam mata uang A, sedangkan asetnya terukur dalam mata uang B, dan tingkat keuntungannya dihitung dalam satuan mata uang C. Yang kedua, keragaman peraturan dan ketentuan hukum. Peraturan usaha di suatu tempat atau negara jelas berbeda dengan yang ada di negara lain. Ketentuan pajak, imbalan depresiasi, dan tingkat pengawasan pemerintah sangat bervariasi. Begitu juga dengan aturan-aturan investasi. Di beberapa negara, repatriasi keuntungan perusahaan internasional bahkan tidak mudah dilaksanakan. 3. Keterbatasan institusional. Kemampuan bisnis internasional untuk mengembangkan jenis-jenis dan jumlah permodalannya dibatasi oleh jenis-jenis pasar dan institusi di berbagai negara. Di suatu negara tertentu, perusahaan multinasional dilarang menggunakan instrumen pinjaman melampaui batas jumlah tertentu. 4. Masalah kontrol internal. Kesulitan-kesulitan organisasi internal muncul akibat menyebarnya cabang atau anak perusahaan di berbagai tempat. Poin kedua, lembaga keuangan internasional. 1. IMF dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, mewujudkan perdagangan bebas. 2. Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development, 1944. Tujuannya memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. 3. IFC, International Finance Corporation, membantu swasta. IDA, International Development Association, pembangunan ekonomi. 5. BIS, Bank for International Settlement, krisis keuangan. RDA, Regional Development Agencies, pembangunan ekonomi regional Asia, Afrika, Amerika Latin. Selanjutnya, poin ketiga, tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation merupakan perusahaan yang menjalankan bisnisnya di lebih dari satu negara, di mana kondisi kesehatan dan pertumbuhan perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada satu negara. Kegiatan bisnis MNC dapat berupa ekspor-impor bahan baku atau produk jadi, atau mungkin merupakan induk perusahaan dan sejumlah divisi di negara-negara lain. Perusahaan baik yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor, impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, atau berpartisipasi dalam joint venture. Selanjutnya, impor dan ekspor. Impor merupakan suatu kegiatan bisnis di mana perusahaan membeli material atau produk dari luar negeri untuk dijual atau digunakan dalam negeri dengan tambahan biaya berupa tarif masuk. Dalam akuntansi, harga bahan baku, ongkos angkut masuk, dan tarif pajak masuk ke dalam biaya bahan. Zona perdagangan luar negeri merupakan wilayah dekat pelabuhan kepabean yang secara fisik berada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap di luar wilayah dagang.
Beberapa perusahaan mendirikan pabrik di zona perdagangan luar negeri karena tidak dikenakan biaya masuk. Ekspor merupakan penjualan produk perusahaan di luar negeri. Ekspor menjadi proses yang kompleks karena peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Selanjutnya, joint venture. Joint venture adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari pemilikan perusahaan. Joint venture diperlukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku di suatu negara yang tidak mengizinkan membeli perusahaan kecil di negara tersebut dan mendirikan anak perusahaan tersendiri. Selanjutnya, keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, dan pengharapan pasar. Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Kreditor memiliki satu atau beberapa motif berikut dalam memberikan kredit untuk pasar asing. 1. Tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga pasar menjadi relatif tinggi, bahkan setelah memperhitungkan risiko gagal bayar. Kreditor asing yang berusaha memanfaatkan suku bunga tinggi ini akan memberikan dana pada pasar di luar negeri. Namun, seringkali tingkat suku bunga yang tinggi dianggap mencerminkan prediksi inflasi yang relatif tinggi di negara tersebut. Karena inflasi dapat menyebabkan mata uang lokal terdepresiasi terhadap mata uang lain. Tingkat bunga tinggi pada negara tersebut dapat diimbangi dengan melemahnya mata uang negara tersebut sepanjang satu periode tertentu. Namun, hubungan antara taksiran inflasi suatu negara dengan pergerakan mata uang lokal tidak selalu tepat karena terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi pergerakan kurs mata uang. Karenanya, beberapa kreditor beranggapan bahwa manfaat tingkat bunga pada suatu negara tidak dapat diimbangi dengan depresiasi mata uang lokal selama periode tertentu. 2. Taksiran kurs mata uang. Kreditor mungkin mempertimbangkan akan memasukkan modal pada negara di mata uangnya. Diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang debitor menguat terhadap mata uang negara asal kreditor, tanpa memerhatikan apakah transaksi berupa pembelian obligasi atau pemberian pinjaman. 3. Diversifikasi internasional. Kreditor memperoleh manfaat diversifikasi internasional yang dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Efektivitas strategi tersebut tergantung dari korelasi antara kondisi perekonomian antar negara. Jika negara-negara yang sedang dipertimbangkan cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi pada negara-negara tersebut akan kurang efektif. Nilai tukar mata uang asing. Nilai perubahan kurs mata uang asing dalam bisnis internasional yang terjadi pada setiap hari menambah ketidakpastian terhadap operasi perusahaan internasional. A. Manajemen risiko mata uang atau currency risk management adalah pengelolaan perusahaan terhadap transaksi ekonomi dan transaksi karena fluktuasi kurs tukar. B. Risiko transaksi atau transaction risk adalah kemungkinan bahwa transaksi tunai di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Yang C, risiko ekonomi, economy risk, adalah kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas perubahan di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. D, risiko translasi atau akuntansi, atau translation or accounting risk, adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi kurs tukar. 1. Mengelola risiko transaksi. Perusahaan multinasional sekarang ini berusaha dengan banyak jenis mata uang. Mata uang tersebut dapat diperdagangkan tergantung pada kurs tukar yang berlaku pada saat berlakunya perdagangan. Kurs spot atau spot rate adalah kurs tukar pada suatu jenis mata uang terhadap mata uang lain untuk transaksi tunai pada hari yang sama. Macam-macam risiko transaksi. A.
Apresiasi dan depresiasi mata uang. Ketika mata uang suatu negara menguat secara relatif terhadap mata uang negara lain, terjadilah apresiasi mata uang dan satu unit mata uang negara yang disebut pertama mampu membeli lebih banyak mata uang di negara kedua. Depresiasi mata uang adalah berarti mata uang negara melemah secara relatif dan membeli lebih sedikit unit mata uang negara lain. B. Keuntungan dan kerugian kurs tukar. Kerugian kurs tukar atau exchange loss adalah suatu kerugian kurs tukar dari mata uang terhadap mata uang lain yang disebabkan oleh depresiasi mata uang dalam negeri. Keuntungan kurs tukar adalah keuntungan dari suatu mata uang terhadap mata uang lain karena apresiasi mata uang dalam negeri. C. Hedging. Hedging atau pembendungan adalah satu cara untuk mengatasi masalah risiko perubahan kurs tukar. Hedging bisa dilakukan dengan kontrak forward. Kontrak forward menghasilkan pembeli menyerahkan sejumlah tertentu mata uang dengan kurs tukar tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. 2. Mengelola risiko ekonomi. Risiko ekonomi adalah dampak fluktuasi kurs tukar terhadap nilai sekarang atau present value dari arus kas perusahaan di masa depan. Risiko demikian dapat mempengaruhi daya saing relatif perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi langsung dalam perdagangan internasional. 3. Mengelola risiko translasi. Perusahaan induk sering mencatat ulang semua pendapatan perusahaan anak dalam mata uang lokal. Pencatatan kembali ini revaluasi mata uang asing dan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan serta perhitungan yang berkaitan dengan ROI dan laba residu. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan internasional. Faktor-faktor ekonomi. 1. Organisasi dari sistem bank sentral. 2. Stabilitas ekonomi. 3. Eksistensi pasar modal. 4. Pembatasan valuta. Faktor-faktor politik dan hukum. 1. Kualitas, efisiensi, dan keefektifan struktur perundang-undangan. 2. Pengaruh kebijakan pertahanan. 3. Dampak kebijakan luar negeri. 4. Tingkat kestabilan politik. 5. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam bisnis. Faktor-faktor pendidikan. 1. Tingkat kemampuan baca tulis. 2. Cakupan dan jenjang pendidikan formal serta sistem pelatihan. 3. Cakupan dan jenjang pelatihan teknis. 4. Cakupan dan mutu program pengembangan manajemen. Faktor-faktor sosiologis. 1. Sikap sosial terhadap industri dan bisnis. 2. Sikap budaya terhadap otoritas dan orang-orang yang menjadi bawahan. 3. Sikap budaya terhadap produktivitas dan keberhasilan etika kerja. 4. Sikap sosial terhadap peningkatan material. 5. Keragaman budaya dan ras. Etika dalam lingkungan internasional. Etika bisnis dapat menyebabkan permasalahan dalam konteks satu negara. Namun, etika bisnis dalam konteks global dapat menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Beberapa penelitian menunjukkan manusia sesungguhnya memiliki dasar etika. Namun, terdapat beberapa syarat untuk pembentukan lingkungan bisnis yang beretika, di antaranya stabilitas kemasyarakatan, legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, legitimasi terhadap kepemilikan pribadi dan kemakmuran personal, kepercayaan atas kepemilikan seseorang dan masa depan masyarakat, kepercayaan atas kemampuan untuk memberikan keluarga seseorang, serta pemahaman terhadap bagaimana sistem bekerja dan bagaimana berpartisipasi. MNC menghadapi masalah-masalah etika yang tidak dihadapi perusahaan domestik. Setiap negara mempunyai kebiasaan dan peraturan berbeda dengan negara induk. MNC harus menetapkan apakah kebiasaan tertentu hanya merupakan suatu cara berbisnis yang berbeda atau pelanggaran atas kode etik berbisnisnya. Baiklah, sekian hasil dari resume saya. Terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.